Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kembali lagi kita duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan arahan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab suci yang mulia ini, yang dia diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada cara untuk mendapatkan bimbingan dari Allah kecuali dengan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Buruj yang mana pada pertemuan sebelumnya belum sempat selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-15, Dzul Arsyil Majid, pemilik Arsy. Al-Majid. Al-Majid ini adalah mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di ayat ini bahwa dialah yang memiliki arsy. Arsy itu Pak adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atasnya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia itu bersemayam apa maknanya Pak? Bersemayam itu apakah bertempat atau apa makna secara bahasa Indonesia? Bertempat. Kalau sekiranya bersemayam itu artinya adalah bertempat, maka tidak pas untuk diterjemahkan makna istawa. Paham Pak? Karena datang di dalam Al-Quran 7 tempat, di surah Al-Hadid, surah Al-Furqan dan yang lainnya, surah Toha, menyebutkan Allah istawa alal arsh. Kalau dalam bahasa Arab, istawa ini maknanya adalah istaqarra wa ala wa sa'ada, yaitu dia berada di atas arsy, tetap berada di atas arsy. Maknanya apa? Allah itu tidak melengket atau duduk di arsy, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dia adalah as-somad, maha bergantung seluruh makhluk kepadanya. Paham? Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy? Itu tak kala selesai menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit 2 hari, bumi 2 hari, dan isinya juga 2 hari. Mulai dari hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, dan Jum'ah. Paham Pak? Dari hari Minggu sampai hari Jumat. Nah di hari Sabtunya Allah bersemayam atau berada di atas arsy. Kata orang Yahudi, Allah istirahat, Allah lelah. Maka Allah bantah itu dengan ucapannya, wa ma massana min lugub, kami tidak lelah sedikit pun dalam menciptakan alam semesta ini. Nah, hanya saja para ulama berselisih, siapa yang duluan diciptakan nih? Apakah arsy ataukah kolam? Para ulama berselisih panjang lebar tentang hal ini. Karena Allah juga menciptakan kolam untuk mencatat seluruh takdir manusia. Takdir manusia. Allah berfirman kepada kolam, pulpen, uktub,
Qala ma aktub, apa yang aku akan tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, yang benar bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsy ini. Fa'alul lima yuride. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yuride. Ini memberikan pelajaran bagi kita, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu dan itu terikat dengan apa? Dengan keinginannya. Tapi ingat bahwa setiap perbuatan Allah itu mabniun alal hikmah, dibangun di atas hikmah. Nah, hanya saja para ulama kita membagi iradah atau kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Ada iradatul kauniyah. Apa ini, Pak, maknanya iradatul kauniyah? Sesuatu terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Sesuatu itu terjadi tapi belum tentu dicintai. Buktinya seperti iblis yang kerjanya merusak. Paham? Adanya kekufuran, adanya kemaksiatan. Ini semua Allah inginkan, tapi Allah tidak pernah ridho, tidak pernah suka dengan kerusakan. Lantas apa nih hikmahnya? Allah menginginkan itu terjadi, tapi Allah tidak cintai dan tidak ridhoi. Maka jawabannya ada hikmah di balik semua itu. Minimalnya Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal. Ingin apa, Pak? Ingin dikenal. Kalau tidak ada iblis yang menggoda Adam alaihi salam, maka Adam tidak mungkin keluar dari surga. Gak mungkin dia datang kepada Allah meminta ampun, bertobat. Paham? Kenapa? Karena selama ini dia gak melakukan kesalahan. Demikian juga syaitan dari kalangan jin menggoda manusia, membisikkan kesyirikan, kemaksiatan dan yang lain. Akhirnya apa? Manusia itu terjatuh pada perbuatan maksiat. Kemudian datang teman-temannya memberikan nasihat, memberikan arahan agar kembali lagi dalam ketaatan. Nah, ini semua apa? Terjadi karena sebab syaitan ini yang mempengaruhi, yang mengarahkan kepada keburukan. Akhirnya apa? Allah dikenal dengan namanya Al-Ghaffar, At-Tawwab. Kalau tidak, Pak, maka Allah tidak dikenal dengan hal tersebut. Enggak nyaman, Pak, kalau sekiranya Balikpapan itu semuanya orang baik. Paham? Enggak nyaman. Kenapa? Karena enggak ada lagi yang mau dinasehatin, enggak ada lagi yang mau ditegur. Ngapain polisi ada kalau semuanya orang baik? Enggak ada lagi yang mau ditangkap, kan? Semuanya orang baik-baik kok. Paham? Begitu banyak instansi-instansi yang nggak lagi berfungsi kalau sekiranya semuanya orang baik. Penjara jadinya kosong. Akhirnya apa? Pegawai-pegawai penjara dipecat, diberhentikan karena nggak ada kerjaan lagi. Maka setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengandung hikmah. Ini yang pertama, Pak, iradatu al-kauniyah. Terjadi tapi belum tentu dicintai. Nah, di sana ada iradatu syar'iyah, yaitu perbuatan yang belum tentu terjadi tapi sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang Allah inginkan terjadi, tapi tidak semua manusia melakukannya. Ketika manusia itu melakukannya, sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu pembagian ini, Pak, maka nanti kita bisa menjawab dalih-dalih orang-orang yang berdalil dengan takdir tak kala dia berbuat kemaksiatan. Contoh, tak kala si pencuri ini ditangkap sama Pak Polisi.
Kemudian si pencuri ini berkata, "Pak, ngapain Bapak tangkap saya? Ini perbuatan ini sudah diinginkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah." Paham? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya mencuri ini adalah takdir dan keinginan oleh Allah. Kalau Bapak mau tangkap, maka tangkap Allah. Apa kira-kira Pak jawabannya Pak? Sebagai seorang polisi, maka Bapak harus paham juga bahwa iya Pak, Bapak mencuri itu memang benar, itu keinginan Allah dan takdir Allah. Saya nangkap Bapak juga ini keinginan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sehingga tidak boleh seseorang itu berdalil dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Karena Allah sudah jelaskan ini perbuatan buruk, mendapatkan konsekuensi di dunia maupun di akhirat kelak. Tak kala ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab, berdalil juga dengan seperti ini. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil pelepah korma, dia pukulkan ke kepalanya. Saya mukul kepalamu ini karena apa? Takdir Allah juga. Jadi perbuatan kemaksiatan itu diinginkan, benar diinginkan, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Manusia itu Pak punya pilihan. Paham? Sehingga ada ungkapan hidup ini adalah pilihan. Karena memang ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia itu punya pilihan. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau bahagia, mau sengsara, mau ke surga atau mau ke neraka, itu kembali kepada manusia. Tapi ingat, kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di akhir surah At-Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kalian kehendaki itu semua terikat dengan kehendak Allah. Nah, tak kala manusia itu diberikan pilihan Pak, menentukan hidupnya sendiri, Allah Subhanahu wa taala membuat rambu-rambu, undang-undang di dalam Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Sebagai apa? Sebagai penerangan, penjelasan mana jalan-jalan menuju kebahagiaan, mana jalan-jalan menuju kesengsaraan. Agar nanti manusia tidak berdalil lagi di hadapan Allah. Ya Allah, belum ada yang menjelaskan. Saya enggak tahu ini perbuatan jelek. Ini perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Paham? Jadi semua kembali kepada pilihan-pilihan manusia. Tidak ada paksaan dalam hidup ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Telahkah datang kepadamu berita tentang pasukan, yaitu pasukan Fir'aun dan Samud? Maka jawabannya telah datang. Allah Subhanahu wa taala menyinggung sedikit di sini bahwa kisah Fir'aun dan kisah kaum Samud yang mereka memiliki bala tentara yang besar, fisik dan kekuatan yang besar gitu, mereka pun sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya engkau ya Muhammad menyampaikan juga kepada orang musyrik bahwa kalian ini tidak seberapa dibandingkan Fir'aun yang memiliki kekuasaan bala tentara yang banyak. Yang mana Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Yang mana Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi-bayi perempuan. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun tidak seberapa dibandingkan perbuatan orang musyrik. Sementara Allah juga menghancurkan mereka dan bisa juga menghancurkan kalian
wahai orang musyrik yang menganiaya sahabat-sahabat yang lemah. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka tetap dalam keadaan kafir karena mendustakan. Mendustakan apa ini, Pak? Mendustakan nabi yang diutus sekaligus kitab suci yang dibawa oleh rasul dan nabi tersebut. Wallahu min waraihim muhita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau, meliputi dari belakang mereka. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak luput dari pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah langsung menyiksa? Enggak. Tak kala ada hamba-hambanya, makhluk yang melakukan kerusakan, Allah tidak langsung apa? Tidak langsung iqab. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Bahkan dia adalah Al-Quran yang mulia yang terdapat dalam lauhul mahfud. Jadi ada Al-Quran yang ada di lauhul mahfud, ada juga Al-Quran yang ada di tangan kita yang kita baca. Itu tidak ada perubahan, Pak, dari sejak zaman dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan jaminan tentang penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Allah sebutkan di surah Al-Waqiah yang bunyinya la yamassuhu, benar gak itu Ustaz? La yamassuhu illal mutahharun. Itu surah Al-Waqiah kah? Hah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Nah, Al-Quran di sini, Pak, itu adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud. Mutahharun di sini adalah malaikat. Paham? Lantas sekarang Al-Quran yang ada yang kita pegang ini, apakah boleh menyentuhnya dalam keadaan kita tidak bersuci? Maka jawabannya kembali kepada hadis yang bunyinya la yamassuhu illa tahirun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, para ulama berselisih tentang hadis ini. Ada di antara mereka yang mensahihkan, ada pula yang mendoifkan. Kalau yang mendoifkan, maka tidak mengharuskan orang yang mau membaca Al-Quran menyentuh langsung tanpa harus bersuci dulu. Paham? Jadi boleh langsung membacanya. Adapun orang yang mensahihkan hadis ini, maka mensyaratkan kalau mau membaca Al-Quran harus bersuci terlebih dahulu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, tentang surah Al-Buruj ini sebelum kita masuk ke surah At-Tariq. Silakan, Pak. Atau kita langsung masuk aja dulu ke surah At-Tariq. Jadi surah At-Tariq ini merupakan surah Makkiyah juga, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penciptaan manusia. Ya, Allah ciptakan mereka dari setetes air mani. Dari setetes air mani yang hina, mimma immahin. Paham? Kita semua ini dari setetes mani yang hina. Air mani yang hina. Bukan berarti kita hina, Pak. Kenapa? Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adamah. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dan kami telah membentuk mereka dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Yang manusia Allah muliakan dengan apa? Dengan dibekali akal. Beda dengan binatang, tidak dibekali dengan akal. Yang manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Yang dibekali pula dengan apa? Dengan syahwat, dengan fujur. Beda dengan malaikat, Pak. Kalau malaikat itu semuanya apa? Taat. Nggak ada sedikit pun yang bermaksiat. Tapi manusia ini di dalam dirinya ada potensi melakukan ketaatan dan juga keburukan kemaksiatan. Nah, inilah yang nanti akan dibawa oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Paham? Jadi nggak ada manusia itu, Pak, sepanjang hidupnya itu taat terus, nggak ada. Nanti jadi malaikat dia. Paham? Nggak ada pula yang terus dia berbuat maksiat terus. Nanti jadi apa? Jadi setan dia. Paham? Jadi dalam kehidupan manusia dibarengi dengan apa? Kebaikan dan ketakwaan. Sehingga nanti manusia itu kalau lebih condong kepada ketakwaan, nah inilah yang membuat qad aflaha man zakkaha. Inilah yang mensucikan dirinya. Inilah yang membuat dia bahagia, yang membuat dia tenang dalam kehidupan ini. Karena hakikat kebahagiaan itu, Pak, adalah ketenangan jiwa. Paham? Dan ketenangan jiwa itu hanya diperoleh dengan iman dan takwa. Tidak akan diperoleh ketenangan jiwa itu, Pak, dari harta, dari jabatan, dari rumah, mobil, dan lain-lain. Ketenangan jiwa itu hanya diperoleh bagi mereka yang memiliki iman dan takwa. Maka nanti tak kala si jiwa yang tenang ini mau meninggal dunia, maka akan dipanggil dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini merupakan tiket kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala memulai surah At-Tariq dengan bersumpah, was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit. Wat-tariq. Tariq ini adalah nanti akan ditafsirkan sendiri oleh Allah di ayat yang ketiga. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Ini merupakan metode penyampaian ilmu yang terbaik, Pak. Yaitu apa? Metode dengan apa? Tanya jawab. Kalau ilmu itu disampaikan saja, kadang orang yang mendengar itu, Pak, masuk kanan keluar kanan. Paham? Atau masuk kanan keluar kiri. Ada yang nyantol dikit. Tapi ketika manusia itu ditanya langsung, Pak, tahu tentang ini? Hah? Nggak tahu. Akhirnya otaknya itu terbuka untuk menerima informasi tersebut. Nah, ini metode Allah dan Rasulnya. Sering Rasulullah itu langsung bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian itu apa ghibah? Hah? Allahu wa Rasuluhu alam. Nggak tahu. Nah, disinilah sahabat apa? Terbuka otaknya untuk menerima ilmu tersebut. Atadruna ma haqqullah? Tahukah kalian apa itu hak Allah? Allahu wa Rasuluhu alam. Nah, disinilah langsung si murid itu siap menerima ilmu. Jadi langsung apa, Pak? Langsung nancap. Nah, di sini Allah bertanya, wa ma adraka mat-tariq? Dia jawab sendiri, an-najmus saqib. Tariq itu adalah an-najm, yaitu bintang yang bercahaya, yang menembus awan sehingga dapat kita lihat di malam hari.
Tapi bintang itu mengeluarkan cahayanya ketika di malam hari saja. Apakah dia tidak punya cahaya sendiri, Pak? Dia punya cahaya sendiri. Cuma dia memiliki sifat namanya khonnas. Khonnas itu muncul di malam hari saja. Adapun di siang hari dia tidak muncul. Datang dan pergi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap jiwa kecuali ada yang menjaganya. Siapa ini? Malaikat. Kita ini, Pak, ada yang menjaga. Kemanapun kita berada senantiasa diawasi oleh dia. Di kiri kanan kita ada malaikat Raqib dan Atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Sehingga nanti catatan itu dibawa ke atas di setiap hari Kamis. Makanya Rasulullah senang berpuasa di hari Kamis. Karena kepengen ketika catatan amalannya diangkat, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi kita senantiasa diawasi oleh malaikat. Timbul pertanyaan sekarang, apakah Allah itu butuh kepada malaikat sehingga Allah nggak bisa melihat, nggak bisa memantau sendiri? Maka jawabannya Allah tidak butuh malaikat. Cuma di antara hikmahnya adanya malaikat kiri kanan kita, Pak, agar kita lebih hati-hati dalam berucap dan berbuat. Coba bayangkan, Pak, kalau ada siswa sedang melakukan ujian di suatu ruangan. Kira-kira apakah mereka berani nyontek, berani lihat sana sini ketika ada pengawas? Enggak berani kan? Karena merasa apa? Ada yang ngawasin, ya, ada pengawas. Ketika pengawas itu enggak ada, selesai. Dia Dia berusaha nyontek sana sini untuk bisa menjawab dengan benar. Nah, begitulah manusia. Kalau ada yang mengawasi, maka dia lebih berhati-hati. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah setiap manusia itu melihat. Melihat apa ini, Pak? Memperhatikan apa ini? Mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Sehingga nanti kalau kita mengetahui kita diciptakan dari apa, inilah yang membuat kita tawadu, rendah diri, tidak sombong, tidak tidak berbangga. Tak kala ada seorang berkata kepada seorang ulama, tahukah kamu saya ini anak siapa? Iya, saya tahu. Kamu itu anak yang keluar dari lubang kemaluan. Kamu dilahirkan dari dari tetes mani. Dan engkau tetap senantiasa membawa kotoran di perutmu. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan manusia yang lain. Kemudian Allah menjawab, khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Air apa itu, Pak? Air mani. Yang dikeluarkan oleh laki-laki ketika berhubungan badan dengan apa? Dengan perempuan. Kemudian nanti ditangkap, masuk ke dalam dinding dalam rahim gitu, kemudian tersimpan. Lantas nanti melakukan proses perkembangan embrio yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Selama 40 hari itu berupa nutfah, hanya setetes mani. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya berupa mudghah, segumpal darah yang melengket di dinding rahim. Kemudian 40 hari berikutnya berupa
apa namanya, berupa apa kira-kira? Nutfah, apa namanya, alaqah dulu yang lengket, kemudian daging, kemudian setelah itu tulang yang diselimuti oleh daging. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di sini bahwa kita semua diciptakan dari air mani yang memancar. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, ketika kita sebagai seorang laki-laki mengeluarkan mani tapi tidak dengan cara memancar gitu, maka nanti tidak ada kewajiban mandi junub atau mandi besar. Paham? Mungkin kita keluar mani karena dingin atau karena sakit, pasti tidak memancar yang membuat kita lemas setelah itu. Maka di sini tidak ada kewajiban mandi junub. Nah, kalau air ini keluar dengan cara memancar membuat kita nanti lemas. Nah, di sini ada kewajiban mandi junub. Nah, ketika air mani itu mengenai baju kita, maka diusahakan dibersihkan. Kalaupun dia tidak bersih benar betul gitu ya, maka baju kita boleh dipakai. Karena air mani itu tidak najis. Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa dia dulu pernah mengerik dari baju Rasulullah itu bekas mani. Setelah itu Rasulullah menggunakan baju itu keluar untuk sholat. Nah, dari ayat ini sebagian ulama kita memahami bahwa kalau sekiranya air mani laki-laki itu memancarnya lebih kuat, Pak, paham? Memancarnya lebih kuat, maka nanti anak yang akan keluar, anak yang akan lahir itu mirip bapaknya, paham? Mirip bapaknya. Tapi kalau sekiranya air mani perempuan yang lebih kuat pancarannya, karena perempuan ini mengeluarkan mani juga, lebih kuat pancarannya, maka nanti anaknya mirip ibunya. Nah, perhatikan Pak, wajah anak bapak di rumah ini mirip siapa nih? Kalau mirip bapak berarti pancarannya lebih kuat bapak. Kalau mirip ibunya berarti pancarannya lebih kuat dari ibunya. Tapi kalau mirip tetangga, Pak, gimana nih, Pak? Kalau mirip tetangga, maka jangan buru-buru menghukumi istri kita selingkuh. Paham? Mungkin saja si bapak atau si ibu ada keturunan garis keturunannya yang memang ada dulu mirip-mirip tetangganya. Paham? Mirip-mirip tetangganya. Mungkin dari buyut yang keberapa gitu, kok mirip tetangganya. Atau suami istri ini putih kulitnya, kok anaknya hitam kayak Papua. Paham? Sementara tetangganya sebelah hitam. Jangan buru-buru lihat, mungkin ada buyut yang keberapa gitu dia hitam. Itu turunan. Paham? Sebagaimana tak kala ada seorang pengembala onta datang kepada Rasulullah, Rasulullah, kok onta saya melahirkan warna kulit yang beda dengan betina sama jantannya. Dari mana ini? Kata Rasulullah, apakah mungkin saja keturunan nenek moyang yang dulu-dulu gitu, warnanya begitu. Nah, jangan buru-buru langsung berprasangka buruk. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Di mana air mani tersebut keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mengeluarkan air mani. Tak kala ada seorang sahabat bertanya, kok bisa perempuan mengeluarkan mani? Iya, dari mana sisi hal yang menyebabkan anak itu mirip dari ibunya? Mirip dengan ibunya dari mana? Kalau bukan dari jalur air mani ini. Innahu ala roj'ihi laqadir.
Sesungguhnya Rabbmu maha mampu mengembalikan. Mengembalikan apa ini, Pak? Para ulama berselisih dalam memahami ayat ini. Karena konteks pembicaraannya sebelumnya itu tentang apa? Tentang air mani. Ada di antara mereka menafsirkan Allah mampu mengembalikan kembali mani tersebut. Paham? Sudah keluar, Allah mampu kembalikan. Oh, gimana gambarannya nih? Sudah keluar, dikembalikan lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba lihat Bapak kalau nonton film gitu, sudah kembali diinikan lagi disuting ulang lagi kembali, seakan-akan kembali. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mampu menyusun kembali. Menyusun kembali tak kala manusia itu sudah meninggal dunia. Yang mana orang musyrik tidak percaya dengan hal ini. Yang sudah menjadi tulang belulang, kok disusun kembali lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memulai penciptaan, Dia pula yang mampu mengembalikannya. Yauma tublas sarair. Hari di mana ditampakkan seluruh rahasia. Kapan ini, Pak? Ketika nanti di padang mahsyar. Tidak ada satupun rahasia yang ada di bumi ini yang kita diam-diamkan, yang kita sembunyikan, kecuali di padang mahsyar akan ditampakkan. Sekuat apapun kita menyembunyikan rahasia itu, Allah Subhanahu wa taala tampakkan di padang mahsyar. Paham? Sepintar apapun kita berbohong gitu yang enggak diketahui oleh orang lain, maka yakinlah bumi, malaikat, kita sendiri semua akan menjadi saksi terhadap perbuatan tersebut. Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada waktu itu manusia tidak lagi memiliki kekuatan dan tidak pula memiliki penolong. Mereka tidak mampu menolong orang lain. Kenapa? Karena menolong dirinya sendiri saja gak mampu. Ketika apa, Pak? Ketika terjadi hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya nafsun, urus diri masing-masing. Bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ibunya, apalagi saudaranya dan yang lainnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Dan demi langit, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung hujan. Kita tahu bahwa hujan itu berada di gumpalan-gumpalan awan kan, Pak ya? Tapi Allah menyebutkan bahwa langit di atas ketinggian sana itu ada tempat untuk menampung air. Jadi jutaan tetesan-tetesan air itu tersimpan di awan. Kapan Allah turunkan? Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa bumi itu, Pak, memiliki memiliki sifat yang dia bisa mengeluarkan tanaman-tanaman tanpa Bapak tebarin bibit, taburin bibit-bibit gitu enggak, dia akan mengeluarkan dengan sendirinya. Ketika air hujan turun, maka akan muncul tanaman-tanaman yang berbagai macam jenisnya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar ucapan yang memisahkan. Memisahkan apa ini? Memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan dia Al-Quran bukanlah ucapan yang sia-sia, yang senda gurau.
Dia adalah perkataan yang benar yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Di 3 ayat terakhir ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang kafir itu, Pak, senantiasa melakukan makar, tipu daya yang tujuannya untuk menghabisi agama Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai makar yang mereka lakukan, karena mereka memang tidak ridho dengan agama yang kita anut. Lan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga apa? Berusaha membuat makar. Dan Allah tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar sebagai bentuk balasan kepada mereka. Jadi tenang aja, Pak. Kalau sekiranya mereka membuat, orang Yahudi, orang Nasara membuat makar untuk kita, Allah sudah menyiapkan juga balasan bagi mereka. Ini akhir dari surah At-Tariq. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.